Banyak orang salah paham tentang kata cuek. Mereka mengira cuek itu dingin, tidak peduli, tidak punya empati. Padahal kenyataannya, cuek yang dewasa justru lahir dari pemahaman diri yang sangat dalam. Cuek bukan berarti acuh. Cuek adalah kondisi ketika seseorang tidak lagi haus pengakuan, ia tetap peduli, tetap menghargai orang lain, tetapi tidak menjadikan respons orang sebagai sumber nilai dirinya. Cowok yang benar-benar cuek tidak sibuk memastikan apakah dia disukai atau tidak. Bukan karena dia sombong, tetapi karena dia sudah selesai dengan dirinya sendiri. Ia tidak bangun pagi dengan pertanyaan, apa mereka akan memperhatikanku hari ini? Ia bangun dengan pertanyaan yang lebih tenang. Apa yang perlu aku lakukan hari ini untuk hidupku? Dan justru dari situlah daya tarik itu muncul. Stoikisme mengajarkan satu hal yang sangat sederhana, tapi sering diabaikan. Kamu hanya perlu mengendalikan apa yang berada di dalam kuasamu. Penilaian orang lain bukan wilayahmu. Reaksi mereka bukan tanggung jawabmu. Saat seorang cowok benar-benar memahami ini, sikapnya berubah dengan sendirinya. Ia tidak lagi menjelaskan dirinya berlebihan. Ia tidak panik saat diabaikan. Ia tidak tergesa-gesa membuktikan bahwa dirinya layak. Perhatikan orang-orang yang selalu ingin terlihat menarik. Mereka cepat gelisah saat pesan tak dibalas. Mereka berubah sikap ketika perhatian berkurang. Mereka menjadi versi lain dari dirinya hanya demi diterima. Tanpa sadar, mereka sedang menyerahkan kendali hidupnya ke tangan orang lain. Dan energi seperti ini terasa berat, terasa membutuhkan, terasa tertekan. Sebaliknya, cowok yang cuek hadir dengan energi yang ringan. Ia tidak datang membawa tuntutan. Ia tidak membuat orang lain merasa harus selalu merespons, harus selalu memberi. Ia berbicara apa adanya, diam tanpa rasa bersalah, dan pergi tanpa drama. Bukan karena dia tidak peduli, tapi karena dia tahu kapan harus berhenti mengikatkan harga dirinya pada reaksi orang lain. Ada perbedaan besar antara tidak peduli dan tidak membutuhkan validasi. Tidak peduli itu menutup hati. Tidak membutuhkan validasi justru membuka ruang. Orang bisa merasakan ketulusan dari seseorang yang tidak sedang mengejar pengakuan. Sikapnya lebih jujur, tawanya lebih tenang, diamnya tidak canggung, karena ia tidak sedang berusaha menjadi siapa-siapa. Cowok cuek tidak merasa harus selalu benar, harus selalu menarik, atau harus selalu diinginkan. Ia tidak takut salah paham, tidak takut ditinggal, tidak takut dianggap biasa saja. Dan anehnya, justru ketidaktakutan itulah yang membuatnya berbeda. Manusia secara alami tertarik pada orang yang tidak terguncang oleh penilaian. Stoik mengatakan, jika kamu menggantungkan ketenanganmu pada sesuatu di luar dirimu, maka kamu sedang meminjam kebahagiaan dan setiap pinjaman bisa ditarik kapan saja. Cowok yang cuek sudah berhenti meminjam. Ia membangun ketenangan dari dalam. Maka ketika perhatian datang, ia menerimanya tanpa mabuk. Ketika perhatian pergi, ia tidak runtuh. Inilah mengapa cuek yang sehat terasa menarik. Bukan karena permainan tarik ulur, bukan karena manipulasi, tapi karena ada keutuhan di dalamnya. Ada rasa aman, ada kestabilan. Orang merasa nyaman berada di dekat seseorang yang tidak membutuhkan mereka untuk merasa utuh. Dan pada akhirnya, cowok cuek bukan sedang berusaha terlihat menarik. Ia hanya hidup dengan tenang, tidak sibuk membuktikan apa-apa. Dunia yang kemudian memperhatikannya. Karena ketenangan selalu lebih keras suaranya daripada usaha keras untuk diakui. Ada satu hal yang jarang disadari banyak orang. Semakin kamu mengejar, semakin sempit ruang yang kamu ciptakan. Bukan hanya untuk orang lain, tapi juga untuk dirimu sendiri. Mengejar membuatmu fokus pada satu arah saja, pada respons, pada hasil, pada apakah kamu diinginkan atau tidak. Dan saat itulah, kamu berhenti hadir sebagai dirimu yang utuh. Ketika kamu tidak mengejar, sebenarnya kamu sedang memberi ruang. Ruang untuk bernapas. Ruang untuk memilih, ruang bagi orang lain untuk mendekat dengan kesadarannya sendiri. Bukan karena dorongan, tekanan, atau rasa kasihan. Dan justru, di ruang itulah ketertarikan yang sehat bisa tumbuh. Banyak cowok berpikir bahwa ketertarikan harus diusahakan dengan intensitas. Harus sering muncul, harus cepat merespons, harus menunjukkan betapa besar minatnya. Padahal, yang sering terjadi justru sebaliknya. Semakin kamu mengejar, semakin kamu mengirim sinyal bahwa hidupmu berhenti di situ. Bahwa kebahagiaanmu bergantung pada satu orang. Dan beban seperti itu terasa. Meski tidak diucapkan, cowok yang tidak mengejar terlihat berbeda. Bukan karena dia pasif, tapi karena dia tidak menggantungkan arah hidupnya pada satu kemungkinan. Ia hadir saat perlu, berbicara saat ingin, dan diam tanpa rasa bersalah. Ia tidak merasa kehilangan kendali hanya karena jarak. Ia membiarkan segalanya bergerak secara alami.
Stoikisme mengajarkan bahwa keterikatan berlebihan adalah sumber kegelisahan. Bukan karena mencintai itu salah, tapi karena melekat pada hasil membuatmu kehilangan ketenangan. Saat kamu mengejar, kamu sebenarnya sedang berkata pada dirimu sendiri, "Aku belum cukup kalau belum mendapatkan ini." Dan kalimat itu perlahan menggerogoti harga dirimu. Sebaliknya, ketika kamu berhenti mengejar, kamu sedang mengatakan hal yang lebih tenang, "Aku baik-baik saja, dengan atau tanpa." Dari sinilah energi berubah. Tidak ada lagi rasa mendesak. Tidak ada lagi ketakutan berlebihan. Yang tersisa hanyalah kehadiran yang jujur. Memberi ruang bukan berarti menjauhkan diri dengan sengaja. Bukan juga permainan dingin atau tarik ulur. Memberi ruang adalah sikap batin. Kamu tetap terbuka, tapi tidak menekan. Kamu tetap peduli, tapi tidak menuntut. Kamu memberi kesempatan orang lain untuk memilihmu tanpa merasa dikejar. Dan pilihan yang datang dari kebebasan selalu terasa lebih bernilai. Orang lebih menghargai kehadiran seseorang yang tidak memaksa mereka bertahan, yang tidak membuat mereka merasa bersalah saat butuh jarak, yang tidak mengubah sikap hanya karena perhatian naik atau turun. Cowok yang tidak mengejar punya satu hal yang sangat kuat: arah. Ia tahu kemana hidupnya berjalan. Maka jika ada orang yang ingin ikut, itu adalah tambahan, bukan penentu. Ia tidak menghentikan langkahnya hanya untuk menunggu. Ia juga tidak mempercepat langkahnya demi terlihat layak dalam keheningan sikap. Itu ada pesan yang sangat jelas, meski tak terucap. Aku menghargai diriku, dan aku juga menghargai kebebasanmu. Pesan seperti ini jarang, dan justru karena itulah terasa menarik pada akhirnya. Ketertarikan yang paling dalam tidak lahir dari kejar-mengejar, tapi dari ruang yang cukup aman untuk saling mendekat tanpa kehilangan diri sendiri. Dan saat kamu berhenti mengejar, kamu tidak kehilangan siapapun yang memang ingin tinggal. Kamu hanya berhenti mengejar mereka yang sejak awal tidak pernah benar-benar berniat datang. Banyak orang mengira cuek itu tidak punya perasaan. Padahal, justru sebaliknya. Cuek yang dewasa lahir dari kemampuan mengelola perasaan, bukan mematikannya. Ia bukan orang yang kebal emosi, tapi orang yang tidak membiarkan emosinya mengendalikan arah hidupnya. Cowok yang cuek biasanya tidak bereaksi berlebihan. Bukan karena dia tidak peduli, tapi karena dia memberi jarak antara apa yang dia rasakan dan apa yang dia lakukan. Disitulah kendali emosi bekerja. Dia bisa kecewa tanpa meledak, bisa marah tanpa melukai, bisa cemburu tanpa berubah menjadi posesif. Dalam stoikisme, emosi bukan musuh. Yang menjadi masalah adalah ketika emosi langsung berubah menjadi reaksi. Ketika pikiran tidak sempat memilih, dan tubuh sudah lebih dulu bertindak. Cowok yang cuek belajar berhenti di jeda itu. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini layak aku reaksi? Dan seringkali jawabannya adalah tidak. Perhatikan bagaimana banyak orang runtuh bukan karena masalah besar, tapi karena hal-hal kecil yang mereka tanggapi terlalu serius. Pesan yang dingin, respon yang lambat, sikap yang berubah sedikit saja, langsung mengacaukan pikiran. Dari luar, ini terlihat sebagai ketidakstabilan. Dan ketidakstabilan jarang terasa menarik. Sebaliknya, cowok yang cuek terlihat tenang di situasi yang sama. Bukan karena dia tidak sadar, tapi karena dia tidak langsung menafsirkan segalanya sebagai ancaman. Ia tidak membiarkan egonya mengambil alih kemudi. Ia tahu bahwa tidak semua hal membutuhkan jawaban cepat, dan tidak semua perasaan perlu diluapkan. Kendali emosi menciptakan rasa aman. Orang merasa nyaman berada di dekat seseorang yang tidak mudah tersulut, tidak berubah sikap karena mood sesaat, dan tidak membuat suasana tegang hanya karena hal kecil. Ketika emosi stabil, kehadiran menjadi menenangkan, dan ketenangan adalah bentuk kekuatan yang jarang dimiliki. Cowok cuek tidak menggunakan emosi sebagai alat untuk mengikat orang lain. Ia tidak mendramatisasi, tidak mengancam dengan pergi, tidak menguji dengan sikap dingin yang dibuat-buat. Ia jujur pada apa yang ia rasakan, tapi tetap memilih bagaimana cara mengekspresikannya. Stoik mengajarkan bahwa kebebasan sejati dimulai ketika kamu tidak lagi menjadi budak dari impulsmu sendiri. Saat kamu mampu berkata, "Aku merasakannya, tapi aku tidak harus bereaksi sekarang." Di titik itu, kamu tidak hanya mengendalikan emosi, kamu juga menjaga martabatmu. Inilah yang membuat cuek terasa dewasa, karena di balik sikap yang tenang, ada disiplin batin, ada kesadaran, ada keputusan sadar untuk tidak membiarkan situasi kecil mencuri kendali hidup. Dan pada akhirnya, cowok cuek bukan orang yang dingin. Ia hangat, tapi stabil. Ia peduli, tapi tidak meledak. Ia merasa, tapi tidak kehilangan arah. Dan kendali emosi seperti inilah yang secara alami membuat seseorang terlihat lebih kuat, lebih dewasa, dan lebih menarik tanpa perlu berusaha. Ada sesuatu yang berubah ketika seseorang benar-benar
fokus pada hidupnya sendiri. Bukan fokus yang sibuk membuktikan apa-apa, tapi fokus yang tenang, terarah, dan jujur. Cowok seperti ini tidak terlihat terburu-buru. Ia tidak tampak kosong. Ada rasa penuh dalam caranya berjalan, berbicara, dan mengambil keputusan. Dan dari situlah nilai itu terpancar. Banyak orang berusaha terlihat bernilai dengan cara menunjukkan diri, menampilkan pencapaian, menarik perhatian, atau memastikan orang lain tahu betapa menariknya mereka. Tapi cowok yang fokus pada hidupnya sendiri tidak melakukan itu. Ia membangun nilainya tanpa perlu penonton. Ia bekerja, belajar, bertumbuh, bukan karena ingin dipuji, tapi karena itu bagian dari tanggung jawabnya pada diri sendiri. Stoikisme mengajarkan untuk menaruh energi hanya pada hal-hal yang berada dalam kendali kita. Waktu, usaha, disiplin, dan arah hidup adalah wilayah yang bisa kita rawat. Penilaian orang lain bukan. Ketika seorang cowok memusatkan hidupnya pada apa yang bisa ia bangun, sikapnya otomatis menjadi lebih tenang. Ia tidak mudah terganggu oleh opini. Ia tidak goyah hanya karena dibandingkan. Orang bisa merasakan perbedaan antara seseorang yang hidupnya terisi dan seseorang yang hidupnya menunggu. Cowok yang menunggu perhatian akan terlihat gelisah. Ia mudah kecewa, mudah tersinggung, mudah berubah sikap. Sebaliknya, cowok yang fokus pada hidupnya sendiri membawa energi yang stabil. Ia hadir tanpa rasa mendesak. Ia memberi tanpa berharap segera dibalas. Nilai tidak selalu ditunjukkan dengan kata-kata. Seringkali, nilai justru terasa dari batas yang jelas. Dari keputusan untuk tidak selalu tersedia. Dari keberanian untuk berkata tidak. Dari kesanggupan untuk tetap melangkah meski tidak ditemani. Fokus pada hidup sendiri membuat seseorang tidak takut sendirian. Dan ketidaktakutan itu terasa kuat. Cowok yang bernilai bukan yang sibuk dicari, tapi yang sibuk berjalan. Ia tidak menghentikan hidupnya hanya untuk menunggu satu orang. Ia tidak mengorbankan arah demi perhatian sesaat. Dan anehnya, saat ia tidak mengejar untuk dilihat, justru banyak mata mulai memperhatikan. Stoik mengatakan bahwa harga diri sejati dibangun dari karakter, bukan dari reaksi orang lain. Saat kamu hidup selaras dengan nilai-nilaimu, kamu tidak perlu meyakinkan siapapun. Fokusmu membuatmu konsisten. Konsistensi melahirkan kepercayaan. Dan kepercayaan adalah bentuk daya tarik yang paling dalam pada akhirnya. Fokus pada hidup sendiri bukan tentang menjadi egois. Ini tentang menjadi utuh. Tentang tidak menggantungkan makna hidup pada siapapun di luar dirimu. Dan ketika kamu utuh, kehadiranmu tidak terasa kosong, tidak terasa meminta, tidak terasa menekan. Ia terasa bernilai, bahkan sebelum kamu mengucapkan satu kata pun. Di dunia yang bising, orang yang mampu diam dengan tenang seringkali disalahpahami. Diam dianggap lemah, dingin, atau tidak peduli. Padahal ada jenis diam yang lahir bukan dari kebingungan, melainkan dari kedewasaan. Diam yang tidak tergesa menjelaskan, tidak sibuk membela diri, dan tidak panik saat disalahpahami. Cowok yang dewasa tahu bahwa tidak semua hal perlu ditanggapi. Tidak semua opini layak diluruskan. Tidak semua kesalahpahaman harus segera diberi penjelasan. Ia memilih diam bukan karena kalah kata, tapi karena paham bahwa nilai dirinya tidak bergantung pada apakah semua orang mengerti atau tidak. Banyak orang berbicara, terlalu banyak karena takut. Takut dianggap salah, takut ditinggalkan, takut tidak dipahami. Dari ketakutan itu, kata-kata keluar tanpa kendali. Penjelasan menjadi pembelaan. Pembelaan berubah menjadi pembenaran. Dan tanpa sadar, martabat perlahan terkikis. Stoikisme mengajarkan bahwa ketenangan batin muncul saat kamu tidak mencoba mengendalikan pikiran orang lain. Kamu hanya perlu memastikan bahwa tindakanmu selaras dengan nilai yang kamu pegang. Selebihnya, biarkan dunia menilai dengan caranya sendiri. Diam dalam konteks ini bukan pasrah, tapi percaya. Diam yang dewasa punya bobot. Ia tidak kosong, ia penuh kesadaran. Orang bisa merasakan bahwa di balik keheningan itu ada kejelasan arah. Tidak ada kegelisahan yang mendesak untuk bicara. Tidak ada kebutuhan untuk terlihat benar setiap saat. Dan kehadiran seperti ini justru membuat orang lain lebih berhati-hati dalam bersikap. Perhatikan bagaimana seseorang yang terus menjelaskan dirinya justru sering dianggap tidak yakin. Sementara mereka yang memilih diam terlihat lebih mantap. Bukan karena mereka selalu benar, tapi karena mereka tidak terguncang oleh setiap suara dari luar. Mereka tahu kapan harus berbicara. Dan lebih penting lagi, kapan harus berhenti. Cowok yang dewasa tidak menggunakan kata-kata untuk mengikat orang lain. Ia tidak meyakinkan dengan janji. Ia tidak memancing simpati dengan cerita. Ia membiarkan konsistensi hidupnya berbicara.
dan tindakan yang konsisten selalu lebih keras suaranya daripada 1000 penjelasan. Diam juga memberi ruang bagi orang lain untuk menunjukkan dirinya. Saat kamu tidak terburu-buru mengisi keheningan, kamu memberi kesempatan bagi kebenaran untuk muncul dengan sendirinya. Kamu melihat lebih jernih, kamu memahami lebih dalam, dan dari sana, keputusan yang diambil menjadi lebih tepat. Pada akhirnya, diam yang dewasa bukan tentang menahan diri secara kaku. Ini tentang kebijaksanaan memilih. Memilih energi mana yang layak dikeluarkan. Memilih pertarungan mana yang perlu dihadapi. Dan memilih untuk menjaga ketenangan sebagai bentuk penghormatan pada diri sendiri. Karena dalam hidup, bukan mereka yang paling banyak bicara yang paling kuat. Tapi mereka yang mampu diam tanpa kehilangan jati diri. Dan kekuatan seperti inilah yang secara alami membuat seseorang terlihat berkelas, tenang, dan lebih menarik tanpa perlu banyak kata. Ada perbedaan besar antara orang yang mencintai dan orang yang takut kehilangan. Ketika rasa takut mengambil alih, energi seseorang berubah. Sikapnya menjadi kaku, kata-katanya menjadi penuh kehati-hatian, dan tindakannya seringkali lebih didorong oleh kecemasan daripada ketulusan. Ketakutan kehilangan membuat seseorang hadir, bukan sebagai dirinya yang utuh, tapi sebagai versi yang terus berjaga agar tidak ditinggalkan. Cowok yang tidak takut kehilangan membawa energi yang berbeda. Bukan karena dia tidak peduli, tapi karena dia tidak menggantungkan keberadaannya pada siapapun. Ia tahu bahwa kehadiran orang lain adalah pilihan, bukan jaminan. Maka ia tidak berusaha menahan dengan drama, tidak mengikat dengan janji, dan tidak mengontrol dengan emosi. Stoikisme mengajarkan bahwa melekat pada sesuatu di luar kendali kita adalah awal dari kegelisahan. Orang bisa datang dan pergi, perasaan bisa berubah, situasi bisa bergeser. Ketika seorang cowok menerima ini sepenuhnya, ada ketenangan yang muncul. Ia berhenti berjuang melawan kemungkinan kehilangan, dan justru menemukan kedamaian di dalam penerimaan itu. Ketakutan kehilangan seringkali tersembunyi di balik sikap manis yang berlebihan. Terlalu cepat mengalah, terlalu sering meminta kepastian, terlalu sibuk memastikan bahwa dirinya masih diinginkan. Energi seperti ini, meski niatnya baik, terasa berat. Orang lain bisa merasakannya sebagai tekanan halus. Sebaliknya, cowok yang tidak takut kehilangan hadir dengan ringan. Ia mencintai tanpa menggenggam terlalu erat. Ia memberi tanpa menuntut. Ia tetap konsisten pada dirinya, baik saat diperhatikan maupun saat jarak muncul. Dan konsistensi inilah yang menenangkan. Ada rasa aman berada di dekat seseorang yang tidak mengancam dengan pergi, tapi juga tidak takut ditinggal. Tidak ada permainan emosi, tidak ada drama tarik ulur. Yang ada hanyalah kehadiran yang jujur. Orang tahu bahwa mereka diterima apa adanya, tanpa beban untuk terus membuktikan sesuatu. Tidak takut kehilangan juga membuat seseorang lebih berani menjadi dirinya sendiri. Ia tidak menyensor kepribadiannya demi disukai. Ia tidak menekan perasaannya demi menjaga hubungan. Ia berbicara jujur, bersikap wajar, dan membiarkan hasil berjalan dengan sendirinya. Kejujuran seperti ini terasa segar dan langka. Stoik mengatakan, kamu kehilangan kebebasan saat kamu lebih takut kehilangan daripada kehilangan itu sendiri. Cowok yang bebas adalah cowok yang tahu bahwa hidupnya tetap berjalan, apapun yang terjadi. Dari kebebasan inilah, energi menenangkan itu muncul. Energi yang tidak memaksa, tidak cemas, dan tidak mengikat. Pada akhirnya, tidak takut kehilangan bukan berarti kebal dari rasa sedih. Kehilangan tetap bisa menyakitkan. Tapi cowok yang dewasa tidak membiarkan ketakutan itu mengendalikan cara ia hadir. Ia memilih tenang, bukan karena tidak peduli, tapi karena ia percaya pada dirinya sendiri, dan kepercayaan diri yang tenang selalu terasa. Ia membuat orang lain merasa aman, merasa diterima, merasa tidak sedang diuji. Inilah mengapa tidak takut kehilangan, justru menciptakan kedekatan yang lebih dalam. Karena dari ketenangan, hubungan tumbuh dengan sendirinya. Ada sesuatu yang bekerja secara alami, ketika seseorang tidak berusaha menonjolkan dirinya, bukan rahasia, bukan strategi, tapi efek dari sikap yang tidak tergesa untuk diperhatikan. Cowok yang cuek seringkali memicu rasa penasaran, bukan karena ia misterius dengan sengaja, tapi karena ia tidak membuka semuanya sekaligus. Manusia terbiasa membaca sinyal. Ketika seseorang terlalu mudah ditebak, terlalu cepat memberi, terlalu jelas menunjukkan arah, pikiran berhenti bertanya. Tidak ada ruang untuk rasa ingin tahu. Sebaliknya, cowok yang cuek meninggalkan ruang itu. Ia tidak menjelaskan segalanya. Ia tidak bereaksi berlebihan. Dan keheningan kecil itu cukup untuk membuat orang lain mulai bertanya,
Cuek di sini bukan tentang bermain dingin, bukan juga tentang menarik diri secara artifisial. Ini tentang keutuhan. Ketika seseorang nyaman dengan dirinya, ia tidak merasa perlu mengisi setiap jeda. Ia membiarkan percakapan mengalir. Ia tidak takut jika momen menjadi hening. Dan justru di momen-momen itulah pikiran orang lain mulai bekerja. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak perlu menampilkan seluruh isi diri kita untuk mendapatkan penerimaan. Nilai tidak muncul dari seberapa banyak yang kamu tunjukkan, tapi dari seberapa konsisten kamu hidup dengan prinsipmu. Cowok yang cuek memancarkan konsistensi itu. Sikapnya stabil, tidak berubah-ubah demi respons. Dan kestabilan seringkali terasa lebih dalam daripada kata-kata. Penasaran muncul ketika ada ketenangan yang tidak bisa dijelaskan. Ketika seseorang tidak bereaksi seperti yang diharapkan, tidak panik saat diabaikan, tidak terburu-buru saat didekati. Orang lain mulai memperhatikan, bukan karena kamu mengejar perhatian, tapi karena kamu tidak terlihat membutuhkannya. Banyak orang berbicara terlalu banyak karena takut dilupakan. Cowok cuek justru tidak takut akan itu. Ia tahu bahwa jika kehadirannya bermakna, ia akan diingat. Jika tidak, ia tetap baik-baik saja. Sikap seperti ini memunculkan pertanyaan diam-diam di benak orang lain. Kenapa dia tenang sekali? Rasa penasaran bukan tentang manipulasi, tapi tentang ruang. Ruang bagi orang lain untuk mengisi makna mereka sendiri. Ketika kamu tidak memaksakan narasi tentang dirimu, orang lain akan mulai menyusunnya sendiri. Dan narasi yang mereka bangun seringkali lebih kuat daripada apapun yang bisa kamu jelaskan. Cowok yang cuek juga tidak sibuk mengesankan. Ia tidak berlomba menunjukkan kelebihan. Ia membiarkan kualitasnya terlihat lewat waktu. Lewat cara ia mendengarkan. Lewat caranya tetap menjadi diri sendiri di situasi apapun. Ketenangan seperti ini jarang, dan hal yang jarang hampir selalu mengundang perhatian. Pada akhirnya, cuek membuat orang lain penasaran bukan karena kamu bersembunyi, tapi karena kamu tidak mengejar untuk dilihat. Kamu hadir apa adanya, tanpa agenda tersembunyi. Dan di dunia yang penuh upaya untuk terlihat, kehadiran yang tidak berusaha justru terasa paling mencolok. Ada perbedaan besar antara merespons dengan sadar dan bereaksi secara impulsif. Banyak orang hidup di mode reaktif sedikit, perubahan sikap dari orang lain langsung memancing emosi, sedikit tekanan langsung memicu respons. Dari luar, ini terlihat sebagai ketidakdewasaan batin, bukan karena mereka jahat, tapi karena mereka belum terbiasa berhenti sejenak sebelum bertindak. Cowok yang tidak reaktif terlihat lebih dewasa, karena ia tidak membiarkan situasi kecil menguasai dirinya. Ia tidak langsung tersulut oleh nada bicara. Ia tidak berubah sikap hanya karena pesan terlambat dibalas. Ia memberi ruang antara rangsangan dan respons. Di ruang itulah kedewasaan tinggal. Stoikisme sangat menekankan jeda ini, bukan untuk menekan emosi, tapi untuk memahaminya. Emosi datang, itu wajar. Yang menentukan kualitas diri seseorang adalah apa yang ia lakukan setelah emosi itu muncul. Cowok yang dewasa tidak menyangkal perasaan, tapi ia juga tidak menjadikannya kompas utama. Banyak konflik sebenarnya lahir bukan dari masalah besar, tapi dari reaksi cepat yang tidak perlu. Kata-kata yang dilontarkan saat emosi masih panas, seringkali lebih melukai daripada masalah awalnya. Cowok yang tidak reaktif memahami ini, maka ia memilih tenang, bukan karena lemah, tapi karena ia menghargai dampak dari setiap tindakannya. Tidak reaktif juga berarti tidak defensif. Ia tidak merasa harus selalu membela diri. Ia tidak menganggap setiap kritik sebagai serangan. Ia mampu mendengar tanpa langsung menyerang balik. Sikap ini menciptakan kesan matang, karena orang dewasa tidak sibuk membuktikan dirinya setiap saat. Ada rasa aman berada di dekat seseorang yang tidak mudah meledak. Orang merasa tidak perlu berjalan di atas kulit telur. Percakapan terasa lebih jujur. Perbedaan pendapat tidak langsung berubah menjadi konflik. Energi seperti ini menenangkan, dan ketenangan sering kali diasosiasikan dengan kedewasaan. Cowok yang dewasa juga tidak menjadikan emosi orang lain sebagai tanggung jawab pribadinya. Ia peduli, tapi tidak terseret. Ia bisa hadir tanpa larut. Ini membuatnya tetap stabil, bahkan ketika orang di sekitarnya sedang tidak stoik. Mengatakan bahwa kekuatan sejati bukan kemampuan mengendalikan orang lain, tapi kemampuan mengendalikan diri sendiri. Saat kamu tidak reaktif, kamu menunjukkan bahwa hidupmu tidak dikendalikan oleh keadaan. Kamu memilih responsmu, bukan dipaksa oleh situasi. Pada akhirnya, tidak reaktif bukan berarti pasif atau dingin. Ini tentang kesadaran, tentang keberanian untuk tidak selalu membalas, tentang kepercayaan diri untuk tetap tenang meski diprovokasi. Dan kedewasaan seperti inilah yang membuat seseorang terlihat lebih berkelas, lebih stabil, dan secara alami lebih menarik. Ada titik dalam hidup
ketika kamu berhenti mencari orang lain untuk menenangkan kekosongan di dalam dirimu. Bukan karena kamu tidak lagi butuh hubungan, tapi karena kamu tidak lagi menjadikannya sebagai penopang utama hidupmu. Di titik itulah, sikap cuek sering muncul. Bukan sebagai topeng, tapi sebagai tanda bahwa kamu sudah cukup utuh tanpa harus bergantung pada siapapun. Banyak orang masuk ke hubungan dengan perasaan kurang diperhatikan, kurang dihargai, kurang berarti. Dari perasaan itulah muncul kebutuhan untuk selalu ditemani, selalu diyakinkan, selalu dipilih. Tanpa sadar, hubungan berubah menjadi tempat meminta, bukan tempat berbagi. Dan energi seperti ini terasa berat. Cowok yang cuek hadir dengan kondisi batin yang berbeda. Ia tidak mencari orang lain untuk menambal kekurangan. Ia sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Ia nyaman dengan kesendirian, bukan karena kesepian, tapi karena ia mengenal dirinya. Kesendirian tidak lagi terasa sebagai ancaman, melainkan ruang untuk bernapas. Stoikisme mengajarkan bahwa ketenangan sejati datang ketika kamu tidak menggantungkan kebahagiaan pada hal-hal di luar kendalimu. Orang lain bisa pergi, perasaan bisa berubah, situasi bisa runtuh. Cowok yang utuh memahami ini, dan karena itu, ia tidak panik saat jarak muncul. Ia tidak takut ketika harus berjalan sendiri. Keutuhan membuat seseorang tidak memaksakan kehadirannya. Ia tidak merasa perlu selalu diinginkan. Ia tidak gelisah saat tidak dicari. Ia tahu bahwa nilainya tidak bertambah saat dipilih, dan tidak berkurang saat ditinggalkan. Dari keyakinan inilah sikap cuek lahir secara alami. Orang bisa merasakan perbedaan antara seseorang yang membutuhkan dan seseorang yang memilih. Cowok yang utuh memilih untuk hadir, bukan karena takut sendirian, tapi karena ingin berbagi. Kehadirannya terasa ringan. Tidak ada tekanan untuk terus mengisi kekosongan emosional. Tidak ada tuntutan halus untuk selalu ada. Cuek dalam konteks ini bukan menarik diri dari dunia. Ia tetap bisa hangat, peduli, dan terlibat. Bedanya, ia tidak kehilangan dirinya saat berhubungan dengan orang lain. Ia tetap memiliki batas, tetap memiliki arah, tetap memiliki pusat di dalam dirinya sendiri. Stoik mengatakan, kamu paling bebas saat kamu siap kehilangan apapun yang bukan dirimu. Kebebasan inilah yang membuat seseorang terlihat tenang. Dan ketenangan selalu menjadi daya tarik tersendiri. Orang tertarik pada mereka yang tidak takut berdiri sendiri pada akarnya. Cuek adalah cerminan dari keutuhan, dari seseorang yang sudah berhenti mencari pelengkap, karena ia sudah lengkap. Dan justru dari keutuhan itulah, hubungan yang sehat bisa tumbuh. Bukan dari kebutuhan, tapi dari pilihan. Bukan dari ketakutan, tapi dari ketenangan. Pada akarnya, penting untuk meluruskan satu hal. Yang membuatmu menarik bukan sikap cuek itu sendiri. Cuek hanyalah bentuk luar. Yang benar-benar dirasakan orang lain adalah ketenangan di baliknya. Ketenangan yang tidak dibuat-buat. Ketenangan yang lahir dari keutuhan, dari kendali diri, dari penerimaan terhadap hidup apa adanya. Banyak orang mencoba terlihat cuek, berharap dengan itu mereka akan tampak lebih bernilai. Tapi kepura-puraan selalu bocor. Orang bisa merasakan ketika sikap dingin hanya menutupi kegelisahan. Yang menarik bukan jarak, melainkan kestabilan. Bukan diamnya, tapi alasan di balik diam itu. Cowok yang tenang tidak sibuk mengatur kesan. Ia tidak menghitung reaksi. Ia tidak mengukur dirinya dari seberapa besar perhatian yang ia dapat. Ia hidup dengan ritme yang jujur, hadir saat ingin hadir, pergi tanpa drama, bertahan tanpa menggenggam terlalu erat. Semua itu terjadi bukan karena strategi, tapi karena ia berdamai dengan dirinya sendiri. Stoikisme mengajarkan bahwa ketenangan adalah bentuk kekuatan tertinggi, bukan karena hidup menjadi mudah, tapi karena kamu berhenti bertarung dengan hal-hal yang memang di luar kendalimu. Penilaian orang, perasaan yang berubah, dan kemungkinan kehilangan tidak lagi mengguncangmu. Kamu tetap berdiri, apapun yang datang. Inilah ketenangan yang terasa. Orang tidak selalu bisa menjelaskannya, tapi mereka bisa merasakannya. Ada rasa aman di dekat seseorang yang tidak terburu-buru, tidak reaktif, dan tidak bergantung. Kehadiranmu tidak menuntut, tidak menekan, tidak meminta untuk dipilih. Kamu hanya ada, sepenuhnya. Dan dari kehadiran yang utuh itulah, ketertarikan muncul. Bukan karena kamu cuek, tapi karena kamu tidak haus. Bukan karena kamu diam, tapi karena kamu tahu kapan harus bicara. Bukan karena kamu menjauh, tapi karena kamu tidak takut berdiri sendiri. Jika ada satu hal yang perlu diingat, ini bukan tentang menjadi dingin atau menjaga jarak. Ini tentang membangun ketenangan dari dalam, tentang hidup dengan arah, tentang mengenal nilai diri tanpa harus ditegaskan oleh siapapun. Karena ketika kamu tenang, kamu tidak mengejar untuk diinginkan. Kamu tidak berusaha untuk terlihat kuat.
Kamu tidak memaksa untuk dipahami, dan justru disitulah daya tarikmu tumbuh dengan sendirinya. Tanpa usaha berlebihan, tanpa permainan, tanpa kehilangan dirimu sendiri.